Halo, selamat pagi adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023 dalam pekan biasa yang pertama. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai ayat 39 dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang baru ini. Terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang istirahat malam kami. Saat ini ya Bapa, kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon kepadamu, kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami, serta dapat kami jalani dalam tugas perutusan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan,
Dalam Injil yang baru saja kita baca dan kita dengarkan bersama-sama tadi, tentang Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Mari kita bersama-sama menyimak bacaan tadi. Setelah keluar dari rumah ibadat, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya pergi ke rumah Simon dan Andreas. Nah, ketika Yesus tiba, para murid-murid memberitahu mengenai kondisi dari ibu mertua Simon yang sedang terbaring karena sakit demam. Rupanya dalam kondisi ibu mertua Simon ini membuat suasana hati orang-orang yang datang berkunjung di rumah mertua dari ibu Simon ini membuat suasana mereka kurang gembira. Mungkin juga ada yang sedih melihat kondisi yang ibu mertua Simon terbaring lemah. Mungkin ada pula yang berpikir bahwa ibu ini sudah tidak kuat lagi, pasti akan meninggal karena sakit demam yang dideritanya. Lalu apa yang dibuat atau yang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang menghampiri dan mendekati tempat pembaringan ibu mertua Simon. Sambil memegang tangannya, Yesus membangunkan dia. Lalu seketika itu demamnya hilang. Lalu ibu mertua Simon sembuh. Dan apa yang dilakukan oleh ibu mertua dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar? Ibu mertua dari Simon langsung bangun dan melayani para tamu yang hadir dan datang mengunjungi dia dalam keadaan sakit tadi. Nah, kehadiran Yesus di rumah Simon tidak hanya membuat ibu mertua Simon sembuh dari sakit demam, tetapi dengan kehadiran Yesus mengubah suasana rumah yang tadinya hati dari orang-orang yang datang mengunjungi mereka yang tadinya merasa sedih, langsung mereka mengalami rasa kegembiraan dan penuh sukacita. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Kita lihat bahwa para penduduk di Kapernaum yang tahu tempat Yesus berada datang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan di depan pintu rumah Simon. Lalu Yesus mendekati para penderita sakit. Lalu Yesus menyembuhkan mereka dan melenyapkan setan-setan. Orang-orang yang sakit dan kerasukan setan mengalami kesembuhan yang luar biasa, dan mereka pun merasa gembira dan juga bersukacita dengan kesembuhan yang mereka alami. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Lalu apa makna kisah Injil hari ini bagi kita? Bahwa dengan kehadiran Yesus dalam hidup kita pasti akan mengubah situasi hidup kita, di mana terkadang kita merasa sedih dengan berbagai macam situasi yang kita lihat dan kita alami. Semua itu bisa berubah dan menjadi sukacita. Yang perlu kita lakukan dari kita adalah kita membiarkan diri kita untuk didatangi Yesus, dan juga relasi kita dengan Allah dalam doa.
menjadi kekuatan utama yang memampukan kita untuk membedakan mana kehendak Allah dan mana kehendak keinginan manusia, serta kita mewartakan kabar baik dan menjadi saksi tindakan kasih Yesus yang merupakan misi utama setiap orang Kristiani. Kita pun disembuhkan untuk melayani sebagaimana yang ditunjukkan oleh ibu mertua Simon yang langsung melayani tamu setelah disembuhkan oleh Yesus. Semoga dengan penyembuhan dan pembebasan serta perubahan yang kita alami dalam hidup kita setiap hari, agar kita senantiasa menjadi pelayan bagi sesama kita yang membutuhkan. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca, mendengar, dan merenungkan Sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa-doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir, terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian, terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.